Bapak Ibu para hadirin sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke acara webinar, di mana webinar kali ini akan disampaikan oleh Bapak Jojo S. Nugroho, selaku Managing Director Imogen PR dan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan PR Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, beliau akan membawakan webinar dengan tema Corporate Communication di Era Digital. Kepada Bapak Jojo S. Nugroho, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Sorry, nggak bisa. Oke, terima kasih Mbak Ceria. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Susilawati, Pak Triharjo, dan Pak Panji untuk sharing sedikit sore hari ini mengenai corporate communication in digital era. Ya, ini sedikit tentang saya sebenarnya. Background saya pada saat ini sebagai Ketua Umum dari Asosiasi Perusahaan PR Indonesia yang mewadahi seluruh konsultan PR di Indonesia. Kemudian saya sendiri punya agensi namanya Imogen PR. Kemudian saya juga wakil Indonesia untuk PR Organization International PROI, Humas dari Ikatan Alumni UI, dan juga baru saja alhamdulillah di tahun lalu mendapatkan 10 tokoh PR paling berpengaruh di Indonesia dari MAW Talks Award. Nah, kurang lebih begitu, dan ini beberapa sertifikasi yang saya miliki. Nah, next ya. Ya, kita akan sharing mengenai ini. Sebenarnya ada beberapa slide yang nanti akan saya skip karena waktunya cukup pendek. Next. Ya, ya kita bicara soal attention span pada saat ini, gitu ya. Jadi kita kalau Bapak Ibu punya apa namanya itu ikan mas koki di rumah gitu ya. Nah, kita paling susah tuh dapetin perhatian dari si ikan mas koki. Jadi ikan mas koki itu punya attention span-nya sangat sedikit, 9 second. Jadi dia kita cari perhatian, dia berubah lagi. Next, jadi itu yang pada saat ini kurang lebih ilustrasinya sama dengan bagaimana sulitnya kita mendapatkan perhatian dari audiens pada saat ini, dari customer kita. Oke, next. Nah, kenapa tadi ikan mas koki? Karena ternyata ini berdasarkan data dari Microsoft. Ikan mas koki itu punya attention span-nya 9 second, 9 detik. Nah, dan ternyata manusia itu nggak jauh beda sama manusia. Manusia itu punya attention span-nya sangat pendek juga ternyata, cuma 12 second. Itu tahun 2000. Dan sekarang di tahun 2020 itu menjadi lebih pendek lagi, 8 second. Jadi bayangin kita di era sekarang ini harus mendapatkan perhatian dari konsumen kita itu 8 second mereka attention span-nya. Jadi begitu cepat berpindah perhatian mereka. Oke, next. Jadi sebagai seorang korkom, sebagai seorang PR, layaknya sebenarnya kita tuh pada saat sekarang tuh kita bisa bicara sama konsumer kita, mendapatkan perhatian kita tuh seperti layaknya kita bicara sama ikan mas koki gitu ya. Jadi susah sekali dapetin perhatiannya mereka. Next. Dan bagaimana caranya untuk mendapatkan perhatian? Bagaimanapun konten masih jadi yang raja. Konten masih jadi raja. Konten is still the king. Nah, hanya saja konten yang bagaimana? Konten yang lebih banyak di like dan di share, 94% adalah konten dengan picture, dengan gambar, kemudian konten dengan video lebih banyak di like dan di share 1.200%. Bahkan sebuah riset terbaru dari Edelman Trust Barometer menyatakan bahwa video pendek gitu seperti TikTok, seperti Instagram Reels gitu ya, itu semakin menjadi tren di tahun 2022 dan seterusnya. Jadi konten dengan video itu lebih banyak disukai oleh konsumen kita. Next. Nah, dan ini satu lagi, ini rahasia yang jarang sekali diungkap gitu ya oleh para praktisi, oleh itu adalah storytelling. Next adalah storytelling. Jadi ini adalah secret sauce, bumbu rahasia, kira-kira kita bilang begitu. Jadi walaupun ini sudah sering kali kita dengar storytelling, tapi ini adalah buzzword
bagaimanapun ini adalah secret sauce-nya PR, secret sauce-nya untuk orang-orang di corporate communication, storytelling. Next. Nah, kenapa? Karena ya kita kalau bicara soal PR, it's all about storytelling. Bedanya sama advertising adalah bedanya cuma satu huruf aja. Kalau advertising itu selling the story, kalau PR itu how we are telling the story. S sama T doang bedanya. Next. Ini ada video tapi nggak bisa di style karena PDF ya. Oke, next aja kita. Oke, dan ada sebuah riset yang kemudian menguatkan ini, gitu ya. Ini ada riset dari PR, sebuah PR konsultan di Eropa. Mereka membuat sebuah riset ke 3.000 orang profesional communication, dan mereka mendapatkan jawaban bahwa faktor yang membuat sebuah PR campaign yang hebat itu adalah storytelling. Yang kedua adalah audience insight. 2012 survei ini dilakukan, kemudian 5 tahun kemudian survei serupa dibuat oleh institusi yang berbeda. Next. Hasilnya kurang lebih sama, gitu ya. Karena eranya sudah menjadi digital, maka di storytellingnya nomor 1 tetap yang paling atas. Trend yang impacting the future of public relation adalah digital storytelling. Jadi ditambahin aja digitalnya. Kemudian tadi audience insight yang kedua berubah jadi social listening. Karena ya insight-nya udah pakai tools, sudah pakai AI dan segala macam. Jadi sudah berubah menjadi social listening. Tapi intinya sama, intinya riset, intinya insight. Dan 2020 ini sudah menuju ke storytelling dengan fakta atau dengan data. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan data fakta itu menjadi sebuah storytelling yang menarik buat audiens kita. Next. Nah, dan konsepsi dasarnya, gitu ya, bagaimanapun storytelling ini konsepsi dasarnya ada pendekatan, ada 3 pendekatan gitu ya di sebuah campaign communication yang bagus. Konsep ini pernah kami lakukan waktu transformasi budaya di Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu. 3 konsepsi dasarnya adalah satu yang tadi pendekatan storytelling, touch audiens kita dengan logic, dengan emotion, dengan needs, kemudian ceritakan dengan visual tadi ya, dengan foto lebih banyak disukai 94%, dengan video lebih banyak disukai 1.200%, gitu. Dan kalau data bisa disampaikan dengan cara infografis. Gitu. Jadi ceritakan dengan visual. Ketiga adalah sederhana, gitu ya. Informasi yang disampaikan meskipun kredibel tapi tetap harus sederhana, ringkas, tidak bertele-tele, dengan bahasa yang sederhana, relate atau engage dengan audiens kita. Dan jangan lupa karena Indonesia adalah negara dengan budaya sangat beraneka ragam, sangat kaya dengan local wisdom, maka jangan lupa untuk menyentuh budaya dan kearifan lokal. Nah, jadi ini 3 konsepsi dasarnya, storytelling, ceritakan dengan visual, dan sederhana. Next. Nah, ini sebenarnya video juga nggak bisa di-style karena PDF ini. Nah, sekali. Kita lanjut aja lah. Ini yang tadi saya bilang bahwa trennya digital itu kemudian berubah sangat besar, gitu ya. Kalau dulu Instagram mungkin YouTube gitu ya jadi nomor 1, ini sekarang diprediksi oleh banyak praktisi baik global maupun nasional bahwa TikTok akan menggeser semua sosial media lainnya. Ada sebuah riset dari Edelman juga menyatakan begini. Jadi TikTok akan menjadi pengguna aktifnya akan semakin besar, gitu ya. Bahkan sekarang secara global sudah mencapai 1 miliar per Desember, gitu ya. Dia akan menggeser semua. Bahkan yang anehnya lagi adalah Instagram, Facebook, dan Twitter bahkan punya akun di TikTok, gitu ya. Ini kan aneh banget ya. Ya, mereka bersaing tapi mereka punya akun juga di TikTok. Nah, jadi begitu kuatnya TikTok di masa depan. Next. Ya, nah kenapa jadi digital itu jadi satu hal yang penting buat bisnis kita? Tadi Pak Tri sudah sampaikan bahwa karena jumlah pengguna aktif internet di Indonesia tuh tinggi banget, gitu. Semakin lama grafiknya semakin tinggi dan otomatis juga sosial media pengguna juga semakin tinggi. Challenge-nya adalah ya ini yang sangat satu negatif, hal negatif yang kurang baik sebenarnya adalah netizen kita ya. Netizen kita itu dianggap sebagai netizen paling tidak sopan di Asia Pasifik loh.
bukan cuma se Asia Tenggara, Asia Pasifik paling tidak sopan. Dan jumlahnya masif sekali, gitu ya. Sayangnya secara tadi istilahnya lebih netizen kita tuh lebih kejam daripada ibu tiri istilahnya gitu. Itu challenge yang kita hadapi sekarang. Next. Nah, digital PR bagaimanapun ini adalah satu pendekatan gitu ya yang menggunakan metode online untuk increase awareness dari brand kita. Dan tentunya harapannya karena ini akan memperluas gitu ya cakupan dari audiens kita. Dan dibandingkan dengan konvensional, nextnya dengan tradisional PR ya kita masih pakai pendekatan tradisional, masih pakai newspaper, magazine, billboard, televisi, radio dan segala macam channel-channel yang konvensional. Jadi pendekatannya berbeda. Walaupun sebagai seorang praktisi, kami masih menyarankan sebagai seorang konsultan, kami menyarankan bahwa pendekatan tradisional tetap tidak bisa ditinggal, ya, meskipun di era digital. Next. Jadi comparisonnya mungkin saya nggak perlu banyak kita di sini, nanti bisa dilihat. Slide-nya next ya. Ya, kenapa jadi penting juga buat bisnis kita digital ya karena tadi dia nge-building, ngebangun brand identity kita di dunia online, kemudian juga business reputation kita juga semakin kuat gitu ya. Dan tentunya SEO visibility. Semakin kita punya online presence yang bagus, maka semakin orang dengan mudah juga konsumen kita menemukan kita, brand kita di sana. Next. Nah, lalu bagaimana membuat sebuah strategi campaign di digital, sosial media? Ini biasanya ada 8 pendekatan, ya, ada 8 step yang biasa dilakukan oleh teman-teman. Yang pasti memang kita harus memilih goals-nya apa sih, tujuannya apa sih dari campaign kita. Terus kemudian apa KPI yang mesti ditargetin. Terus budgetnya tentunya, budgetnya seperti apa. Terus kompetitor itu jadi penting, analyze kompetitor kita karena ya semua kompetitor kita kan juga di digital gitu masuk ke sana. Jadi kita mesti tahu juga bagaimana kemudian program-program mereka di digital. Define your target audience ini juga sangat penting karena pada saat ini di era sekarang itu audiens kita tuh variatif banget dari baby boomers, ya, X generation, X milenial awal, milenial akhir sampai Z milenial. Dan masing-masing punya culture yang berbeda, punya budaya menggunakan media sosial yang berbeda, menggunakan platform yang juga berbeda gitu ya. Jadi define target audience penting karena kalau kita salah memutuskan audiens kita siapa, maka pemilihan mediumnya juga akan salah. Pesan campaign itu penting gitu ya supaya kita nggak kemana-mana, menentukan pesan apa yang kita mau sampaikan kepada audiens kita. Nah itu juga terkait tadi dengan audiens kita, targetnya siapa, dan pastinya akan menentukan the best digital channel, platform apa yang akan kita gunakan untuk bisa menjangkau target audiens kita tadi, customer kita. Tidak harus pakai semuanya gitu ya. Kalau misalnya kita targetnya millennials, mungkin TikTok dan Instagram masih oke. Tapi itu yang terbaik. Tapi mungkin kalau misalnya kita mentargetkan juga ke family gitu, mentargetkan ke X generation, mungkin harus masuk juga ke Facebook. Nah, gitu. Kalau kita misalnya targeting ke B2B atau profesional, LinkedIn adalah yang terbaik karena dia adalah satu-satunya sosial media platform untuk profesional. Dan terakhir adalah measure risetnya kita. Nah itu penting karena menentukan apakah sudah berhasil atau enggak. Kalau belum berhasil maka kita perlu review lagi strategi kita di sebelumnya. Next. Ya konten masih jadi king, tapi queen-nya siapa? Gitu ya. Nah queen-nya adalah engagement sama relevan. Jadi bagaimana kita menjadi brand yang punya engagement terhadap audiens kita, juga punya relevansinya itu ya. Next. Ini beberapa contoh sih sebenarnya, beberapa contoh. Kayak ini ada percakapan dia si influencer ini dengan Gojek gitu ya. Nah sayangnya admin di Gojek ini kurang engage atau
kurang bisa menangkap konteks gitu ya dari percakapan Coki. Jadi di Coki nanya, Pak saya ingin jalan-jalan dengan keluarga besar saya, tapi mobil gokarnya nggak ada yang muat. Apakah keluarga saya bisa bersama-sama menggunakan GoBox? Dijawab sama Gojek, Hai Coki, silakan Anda bisa order 2 gokar. Thanks ya. Terus Cokinya kesel karena dia nggak nangkep maksudnya, dia lagi bercanda ya gitu ya. Ya udah saya naik kereta aja gitu. Next. Jadi ini satu contoh yang dia nggak ngerti konteks, dia nggak membuat engagement dengan audiensnya. Terus Coki juga ngepost lagi, hari ini saya dapat abang Gojek yang ganteng tapi kurang menyenangkan. Saya baper deh karena dia nggak kasih helm yang couple, tolong ditindak, kasih tanda senyum. Ini kan juga sebenarnya candaan ya, tapi ternyata adminnya Gojek nggak paham. Lagi-lagi dia bilang, Hai Coki, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Untuk perihal tersebut akan kami sampaikan kepada tim yang terkait. Thank you gitu. Nah, kayak robot ya gitu. Admin ini jawabnya kayak robot. Padahal sebagai sebuah brand kita harusnya memahami bagaimana relevansinya, bagaimana konteks dan engagement dengan consumer kita. Next. Nah, saya kasih contoh, bahkan ini bukan brand, ini adalah TNI gitu ya, Angkatan Udara, tentara nih gitu ya. Nah, adminnya jauh lebih engage dan lebih relevan gitu ya terhadap netizen. Ditanya apakah jadi mimin akun kayak gini harus juga melewati latihan fisik, Pak? Kata TNI Angkatan Udara, tidak perlu, cukup perbanyak usap 3 jari agar jempolnya kuat, karena di dalam jempol yang kuat terhadap tweet yang sehat. Ya. Dia paham banget konteksnya bahwa dia bercanda gitu ya, dan dijawab dengan relevan. Next. Ini juga pertanyaan, kenapa sih pesawat tempur nggak dibikin merupai kecoa aja? Jadi kan pas terbang musuh-musuh pada takut. Terus dijawab sama TNI AU, bagus, tapi musuh pasti akan menyiapkan pesawat tempur berkemampuan sandal jepit dan kapur ajaib. TNI AU. Jadi, jawabannya masuk dengan konteksnya dan sangat engage dengan audiens. Oke, next. Ini yang juga contoh lain dari Dirjen Pajak. Ada pertanyaan dari netizen ke adminnya, Min, jika ada seorang pengangguran tapi dia melakukan pesugihan, miara tuyul sehingga uangnya banyak, apakah dia kena pajak? Dijawabnya sama Dirjen Pajak, pagi mas, pertanyaannya nggak ada yang lain. Atau juga yang berikutnya. Min, kira-kira besaran PTKP berapa? Bukan penghasilan tidak kena pajak, tapi pacaran tanpa kepastian pernikahan. Dijawab sama Dirjen Pajak, kurang lucu, tapi nice try lah, besok coba lagi ya. Ini contoh-contoh bagaimana conversation di sosial media antara netizen dengan brandnya. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kemudian kita sebagai brand juga bisa riding the wave. Gitu. Jadi ada hal-hal yang lagi viral di sekeliling kita, gitu ya. Kita coba riding the wave. Ini contohnya saja, nih KKN Desa Penari, riding the wave-nya dari PLN, dari Ditjen Pajak, dan juga dari kepolisian. Itu PLN terus berjuang listriki desa agar KKN tak, salah satu riding wave yang cakep gitu ya. Next. Ini juga waktu zaman Gundala ya, film Gundala ya, McD bikin ini, KFC juga, PLN juga bahkan riding the wave. Film yang lagi viral. Next. Ini contohnya juga Ditjen Pajak, ya, riding the wave. Next. Ya. Nah, ini salah satu contoh riding the wave yang kurang tepat ya, karena kurang memahami konteks dan juga mungkin tidak kurang sensitif gitu ya. Waktu itu JKN Kiss, waktu zamannya film viral Joker, dia buat flyer ini, JKN Kiss menanggung penderita penyakit orang dengan gangguan jiwa agar tidak tercipta Joker-Joker lainnya. Nah, ini diprotes oleh netizen kita yang tadi yang julid-julid itu ya, ramai banget jadi viral, dan ini 2 hari kemudian diturunin gitu ya flyernya. Nah, ini salah satu riding the wave yang gagal. Nah, kenapa ini diprotes? Karena para keluarga penderita gangguan jiwa gitu ya, itu protes karena menurut mereka tidak sepantasnya orang dengan gangguan jiwa disamakan dengan Joker. Karena Joker itu kan jahat, sementara penderita gangguan jiwa itu mereka baik, hanya saja menderita penyakit. Gitu. Nah, itu yang yang salah satu riding the wave yang gagal. Thanks. Ya, ini contoh juga yang positif viral di sosial media. Bapak Ibu tahu waktu itu ada pesan dari McDonald agak aneh gitu ya, Burger King, tapi kemudian
justru membuat flyer supaya netizen atau customer-nya memesan dari McDonald. Ini satu campaign yang bagus banget gitu ya, khususnya pada saat pandemi kemarin. Oke, next. Nah, ini yang negatif viral dari sebuah brand, gitu ya. Sayangnya ini sebenarnya beberapa dulu sebelum eranya digital ini pernah banyak sekali dilakukan oleh Axe, oleh Dumin kalau nggak salah, obat akustik itu. Tapi kemudian dicoba lagi di era sekarang, tapi kayaknya pendekatannya tidak pas gitu, sehingga kemudian ini justru jadi backfire backfire ke brand gitu ya, diprotes oleh netizen. Oke, ya, intinya adalah building a successful brand di era digital ini tidak hanya soal ROI, tapi juga bagaimana kita membentuk authentic relationship dengan audiens kita, dengan netizen, dengan customer kita. Dan next. Dan karena people influence people, kata Mark Zuckerberg, jadi bagaimanapun rekomendasi dari teman-teman yang netizen kita, audiens kita gitu ya, dari customer kita gitu ya, yang bisa mereka percaya dari teman-temannya gitu ya, itu jauh lebih kuat dibandingkan uh, iklan yang keren sekalipun gitu, istilahnya. Jadi karena people influence people, kata Mark Zuckerberg. Oke, ini outlook saja sedikit mengenai digital di tahun 2002 dan mungkin ke depannya, bahwa TikTok itu diprediksi akan menjadi semakin populer, mengalahkan platform lainnya, dan mungkin kita sebagai brand, sebagai corporate juga harus coba melihat juga apakah ini sesuai dengan target audiens kita. Kalau sesuai, mungkin saatnya untuk masuk ke dalam TikTok. Konsumerisme di e-commerce akan terus menguat, dan ini akan semakin bagus pengalaman dari konsumen gitu, karena semakin bagus juga Bapak Ibu di e-commerce juga memberikan campaign marketing yang menarik. Kemudian big data juga masih akan dituai dengan pemanfaatan yang lebih cerdas. Konsumen dan audiens kita akan fleksibel menggunakan multi channel dalam menangkap pesan, sehingga pendekatan kita juga harus melakukan pendekatan yang omni channel supaya mencakup audiens kita. Pemanfaatan influencer atau endorser dalam pemasaran juga akan semakin banyak, semakin bijak ya. Dan ini pendekatan sekarang tidak melulu harus yang artis gitu ya. Jadi influencer yang mikro-mikro itu juga sekarang sudah masif, sudah bagus, dan juga bahkan lebih relevan, lebih storytelling dibandingkan ketika kita memakai influencer yang artis gitu ya, dan secara budget juga lebih wise. Brand akan semakin mungkin menciptakan desentralisasi media sosial untuk mengontrol pesan mereka, jadi mereka mungkin akan lebih fokus tidak hanya fokus ke satu media sosial, tapi juga akan ke banyak platform sesuai dengan target audiensnya mereka. Kalau netizen, hati-hati juga akan semakin kritis di komunitas-komunitas online gitu, jadi hati-hati juga kita sebaiknya selalu melakukan insight sebelum kita membuat sebuah campaign supaya tidak dihajar oleh netizen. Terus kemudian diperkirakan juga akan ada lahir fungsi e-commerce, film, musik, gaming, chat akan bergabung dalam satu platform. Nah, kita akan menunggu ini, dan dengan hadirnya Meta ini akan semakin seperti nyata gitu ya di masa depan. Oke. Ya, ada beberapa aspek komunikasi yang penting di masa depan, mulai tahun ini dan tahun depan, bahwa digital evolution dan social web itu masih akan tinggi, jadi nomor satu. Dan kemudian big data, kita living with big data dan algoritma. Jadi teman-teman ini bukan hanya monopoli dari teman-teman IT, tapi kita juga harus memahami sebagai praktisi corporate communication mengenai bagaimana kita memanfaatkan big data. Itu next ya. Dan pemanfaatan prioritas saluran media sosial juga sampai dengan 2023. Tadi sosial media tentunya masih jadi yang terbaik, yang tertinggi pemanfaatannya.
kemudian mobile communication untuk website, aplikasi itu juga nomor 2. Dan ketiga, ini yang tadi saya bilang tradisional approach gitu ternyata tidak ditinggal gitu ya. Jadi berdasarkan riset ini tetap press and media relation dengan online, dengan magazine itu masih akan uh, mendampingi gitu ya, meskipun dia ada di prioritas ketiga. Next, ya ini soal kompetensi. Saya kira kita memahami bahwa kompetensi kita masih ada gap antar kita dengan negara-negara tetangga lainnya, jadi mesti kita kejar kompetensi kita di bidang komunikasi dan profesional. Next, berikutnya ya ini adalah pihak-pihak yang dianggap wajib memberikan kompetensi, ya, dan apa yang dibuat dalam kegiatan ini juga salah satunya adalah menunjukkan kompetensi kita sebagai seorang brand, sebagai corporate communication yang handal. Ini sertifikasi profesi yang dibuat oleh APRI untuk mendukung kompetensi dari teman-teman corporate communication. Next. Oke, ini slide terakhir. Jadi bahwa untuk menjadi seorang corporate communication atau PR yang kompeten di era digital, ada beberapa hal, beberapa poin yang saya highlight, bahwa kita harus strategik sekaligus kreatif, dan tentunya harus memiliki kompetensi. Kemudian PR dan digital juga, di era digital juga harus bisa adaptif dengan teknologi digital, dan kita harus bisa membuat multimedia konten yang keren. Kita juga harus bisa punya kemampuan untuk membuat digital storytelling dengan berbagai macam platform sosial media yang ada pada saat ini. Dan tentunya bagaimanapun kita harus memahami data dan riset, karena itu jadi satu hal yang penting. Penghargaan hari ini juga akan berdasarkan data dan riset yang dipakai gitu ya. Dan teman-teman juga harus punya kemampuan untuk communication skill yang bagus, baik written dan verbal, crisis management, media relation, serta leadership yang kuat. Oke, next. Ya ini hanya rekomendasi saja, buku terbaru tentang komunikasi digital dari kawan saya, Kak Arul. Ini menarik untuk dibaca. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan waktu untuk membaca. Oke, saya kira itu saja dari saya. Saya membuat sebuah forum diskusi di Discord tentang public relation. Bapak Ibu bisa masuk juga ke dalamnya untuk diskusi sama-sama. Oke. Terakhir, final statement bahwa transformasi digital itu sebuah keniscayaan bagi korporasi, bagi brand, bagi seorang profesional di corporate communication. Kita harus move on atau mati di telan zaman. Terima kasih, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Jojo atas pemaparan yang begitu luar biasa, yang mudah-mudahan tentunya bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk para achiever Brand Choice Award 2022, Top Innovation Choice Award 2022, dan juga penghargaan pertama Indonesia, yang mudah-mudahan untuk bisa terus meningkatkan aktivitas digitalnya ya, terutama di era digital ini, untuk terus berinovasi sehingga menjadi brand pilihan di ranah digital dan juga menjawab kebutuhan konsumen.